Shalom warga kerajaan. Tuhan memerintahkan dan perintah pertama kepada umat manusia adalah be fruitful and multiply. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 diterangkan untuk apa kita diciptakan. To reflect God. Untuk menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita tahu salah satu kekuatan adalah ketika Tuhan berkata let us. Ya, let us make man and let them have dominion. Rupanya ada di dalam kesatuan itu ada kuasa luar biasa. Di belakang saya backgroundnya adalah pohon anggur yang sangat berbuah. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan ranting yaitu saudara saya itu ada buah nanti di ujungnya. Apa yang bisa merusak buah? Pertama bukan cuma yaitu kelelawar ya, codot kita bilang. Tapi juga ulat. Dan satu lagi, benalu. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. A man that had friends, kalau mau punya teman, must show himself friendly. Friend di sana adalah ra'a. Kita yang masih ingat dalam Mazmur 23, the Lord is my shepherd, Yahweh ra'a. Ra'a bukan cuma gembala, tetapi juga artinya sahabat. Dan kita tahu ada tingkatan lebih tinggi daripada hamba, yaitu sahabat. And there is a friend that stick closer than a brother. Diperingatkan, friends are powerful. Teman itu bisa mempengaruhi kita karena baik, karena tidak baik. Karena itu belakangan ada istilah beware of frenemies. Friend tapi enemy. Yang diutus setan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11, hati-hati kepada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis pun menyaru sebagai siapa? Sebagai Kristus atau sebagai malaikat. Kita dengar berapa banyak pengajaran di dunia ini katanya ketemu malaikat. Saya tidak usah sebut tentang itu karena ujilah setiap roh. Tetapi saudaraku, hati-hati kepada orang-orang yang bukan daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. Orang-orang semacam ini bisa melekat saudaraku seperti benalu. Karena ada teman yang bisa melekat lebih daripada saudara kandung kita. Berapa banyak kita, oh teman saya itu lebih dekat daripada saudara. Hati-hati saudara. Ya ada yang baik, ada yang tidak. Apa tanda-tanda orang yang tidak baik? Pertama-tama dia mengajak saudara untuk melakukan hal yang kompromi. Belum jahat, baru kompromi sedikit aja, sebentar aja. Hati-hati saudara. Yang tidak suka saudara mendekat pada Tuhan. Dia selalu mencuri waktu yang kita serah pada Tuhan. Diajak kemana. Hati-hati saudara. Orang-orang semacam ini bukan ra'a ya. Tapi mereka adalah benalu. Orang yang tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan. Ada iri hati kelihatan kok. Ya dia tidak bersuka cita buat sukses kita. Dan bukan cuma itu. Kita diperingatkan. Saya pernah ngalami. Ada seorang teman waktu saya menjadi kontraktor. Istri saya peringatkan. Orang ini tidak baik. Dia ngajak saya angkat saudara. Setelah itu saudaraku. Ternyata bukan lagi udang di balik bakmi ya. Tapi udang di balik udang. Pokoknya ada maksud yang sangat tersembunyi. Dan saya mengalami seperti kerbau dicocok hidung. Saya ini bela dia sekalipun salah. Apa kekurangan saya? Pak Alex memperingatkan saya. Vin, lu itu setia kawan. Hati-hati bela kawan yang salah. Itu mungkin kekurangan kita yang asal Surabaya dan banyak daripada kita. Bangga dibilang setia kawan. Tunggu dulu. Dan orang ini melakukan banyak hal yang buruk. Bahkan saya bisa menyerahkan ya tender yang saya terima. Dia sama-sama kontraktor kepada dia. Seperti kerbau dicocok hidung. Tetapi karena itu hati-hati. Ada teman yang betul-betul sejati. Ada yang frenemies. Karena itu umat Tuhan mau berbuah, hati-hati pada benalu. Tuhan memberkati kita semua. Singkirkan benalu-benalu dari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin.
begitu baik Tuhan. Engkau selalu jaga kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Terimalah ini Tuhan, persembahan kami Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup kami Yesus. Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau gak pernah ninggalin kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense Sekali lagi, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Thank you Tuhan. Haleluya.
Yes, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan dan mari kita buka hati sama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami bisa bersekutu dengan seluruh keluarga rohani kami di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau maha hadir. Dan karena kami melakukannya dengan cinta, dengan respek, dengan takut akan Tuhan, dengan rasa yang haus dan lapar penuh pada Tuhan, maka kami meyakini Engkau tidak hanya hadir tapi juga Engkau menikmati persekutuan kami ini. Sekarang ya Tuhan, bicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami sangat terbuka dengan firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami untuk bisa memahami lebih lagi dalam hidup kami akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, segala persiapan hamba tidak ada arti apa-apa tanpa Engkau sendiri yang berbicara, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, amin, 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 amin. A friend of God, a good friend. Itu adalah topik atau judul dari pelajaran kita sekarang yang akan membawa kita untuk bisa mulai memilah dan memilih siapakah orang-orang yang akan kita mau bergaul. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana di dalam setiap hubungan-hubungan setidaknya ada 3 tingkatan hubungan paling umum. Yang pertama adalah perkenalan. Itu bisa di mana saja, kapan saja, tidak ada komitmen. Kadang-kadang kita juga lupa gitu ya, kenal. Yang kedua, pertemanan. Dari kenal jadi teman. Nah, biasanya sudah ada kesamaan-kesamaan, kecocokan-kecocokan, cocok olahraga, cocok bicaranya, sehingga jadi teman, sudah mulai ada janjian-janjian, ada komitmen tipis-tipis, ada sepakat tipis-tipis gitu ya. Nah, sudah mulai lebih banyak ini, teman ini. Dan teman biasanya ada beberapa kelompok. Teman gereja, teman kantor, teman di lingkungan rumah saudara, atau dimanapun ya, di sekolah, di kampus. Itu dia ya. Nah, yang paling tinggi adalah pergaulan. Di sini sudah ada komitmen, sudah ada keterbukaan, sudah ada curhat, sudah ada nasihat, pergaulan. Nah, dan Alkitab semakin kita mengerti maksudnya ketika dia berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ternyata levelnya di level pergaulan, bukan sekedar pertemanan atau bahkan perkenalan. Pergaulan yang buruk Alkitab bilang, bukan pertemanan, bukan perkenalan, tapi pergaulan. Katakan sama-sama, pergaulan. Pergaulan yang buruk yang merusakkan kebiasaan yang baik. Cuma memang karena kita bahkan tidak pernah belajar atau mungkin baru tahu tingkatan hubungan tadi, maka biasanya akhirnya terjadi campur aduk. Ya, baru kenal sudah curhat. Baru teman, belum mengenal dia punya nilai-nilai, hanya merasa cocok, hanya emosional, hanya merasa dia baik, lantas kita curhat gitu ya. Kita minta nasihat atau kita mulai menasehati. Nah, seperti itu. Padahal di level seperti itu harusnya ada di tingkat pergaulan. Kita harusnya mendengarkan nasihat kepada orang yang kita bergaul, bukan kepada orang yang kita berteman, apalagi orang yang kita kenal ya. Kecuali nasihatnya tipis-tipis, misalnya menanyakan alamat gitu ya, itu kepada siapa saja bisa, tidak kenal pun bisa gitu ya. Tapi yang saya maksud adalah nasihat-nasihat kehidupan, nasihat-nasihat penting yang Anda butuhkan untuk menentukan nasib Anda di kemudian hari. Nah, apalagi konflik-konflik yang kita sedang alami hari-hari ini, harusnya itu ada di tingkat pergaulan. Tapi seperti saya bilang tadi, begitu kita tidak pernah belajar atau tidak pernah tahu akan tingkatan hubungan kepada siapa kita mau bergaul, mendengar nasihat, memberikan curhat, maka akhirnya terjadi campur aduk. Dan
inilah kita hari ini, inilah kebanyakan hubungan-hubungan yang terjadi hari ini. Terlalu banyak konflik yang saya sebut sebenarnya tidak perlu terjadi di tingkat hubungan itu. Karena di tingkat hubungan itu mungkin belum tumbuh kedewasaan di dalam berkomunikasi, di dalam bergaul. Hanya mungkin karena emosi, karena senang sesaat, impresi sebentar, maka terjadilah konflik sosial ataupun individual. Nah, sekarang di topik ini saya rindu kita semakin mengerucut untuk bisa punya alat bantu untuk memilah dan memilih siapakah teman yang kita bawa ke tingkat pergaulan. Dan minggu lalu kita sudah belajar sebenarnya, kita bisa melihat dari ketulusannya, kasihnya, dan kerohaniannya. Namun sekarang ada parameter yang baku, yang umum, yang dari sini kita harus mulai. Ya, walaupun dia tulus, walaupun dia mengasihi kita, namun dia hanya sekedar Kristen dan dia bukan sahabatnya Tuhan, dia tidak bergaul dengan Tuhan, nah mungkin mereka adalah orang yang belum tepat untuk kita bergaul. Orang yang tepat untuk kita bergaul adalah dia orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya, a friend of God, a good friend. Jadi sahabat, teman kita bergaul, teman yang kita mau pilih untuk karib, dia haruslah orang yang karib dengan Tuhan. Amin. Saya percaya sudah setuju dengan saya. Ya, jadi orang yang karib dengan Tuhan haruslah menjadi orang yang kita bisa tandai untuk kita pilih, kita mau karib dengan dia. Ya, kenapa ini jadi urgent topik ini? Karena seperti kita sudah bahas beberapa kali, kesalahan lingkungan pergaulan akan merusak semua yang baik yang kita punya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kesalahan lingkungan pergaulan inilah yang merusak semua yang baik yang kita punya. Jadi ini jadi urgent. Karena kalau kita tidak bijak untuk memutuskan kepada siapa kita mau bergaul, taruhannya sangat mahal. Soalnya kasih Tuhan ya. Itu bicara masa depan kita, panggilan kita dalam Tuhan. Itu bicara keluarga kita. Sudah punya anak, bicara nasib anak-anak kita, so dikasih Tuhan. Taruhannya sangat mahal kalau kita tidak benar-benar serius memikirkan lingkungan mana kita mau bergaul. So dikasih Tuhan ya. Mari kita putuskan sama-sama di keluarga rohani ini, bahwa kita mau memutuskan, kita mau berteman sama siapa saja, tapi kita mau bergaul, kita pilih-pilih. Ya, kita pilih kepada siapa kita mau bergaul. Sebab berteman tidak terhindarkan, bisa terjadi di mana saja, kapan saja, di lingkungan manapun, di tempat di mana biasanya kita berada. Kita di sekolah, kita di kantor, kita di gereja, di lingkungan di mana kita tinggal, kita selalu akan punya teman. Dan itu mungkin, namun kita harus memilih kepada siapa kita bergaul, karena taruhannya sangat besar dan sangat mahal, so dikasih Tuhan ya. Alkitab bilang dalam Mazmur 1111, Mazmur 111 ayat 1 bilang begini, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Jadi di mana dia mau bersyukur dengan segenap hati? Di lingkungan mana dia mau bersyukur? Lingkungan orang-orang benar. Mari katakan sama-sama, ini kata yang luar biasa, lingkungan orang-orang benar. Saya berani bilang lingkungan orang-orang benar adalah lingkungan yang sehat buat kita untuk kita bertumbuh, dan sesuai dengan ayat ini kita bisa simpulkan bahwa orang yang mudah bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang punya lingkungan yang sehat. Sebaliknya, orang yang lingkungannya nggak sehat sulit untuk bersyukur. Pesimis, mudah menyerah, pahit, dikuasai kekecewaan dan kemarahan. Ya, dikasih Tuhan ya. Tapi kalau lingkungannya sehat, haleluya. Mazmur 1111 bilang, aku mau bersyukur dengan segenap hati. Why? Karena lingkungannya benar. Lingkungannya sehat. Lihat itu sudah dikasih Tuhan, lingkungan sangat menentukan
keberadaan kita. Ya, sudah dikasih Tuhan. Ya, saya cuma mau menegaskan lagi dalam rangkaian pelajaran ini bahwa kita tidak memutus pertemanan, tapi kita memilih pergaulan. Jadi bila saudara sudah punya banyak teman, lanjutkan. Tapi untuk bergaul, saudara harus pilih-pilih. Ya, berteman kan kalau Anda tidak cocok, ya sudah kan, tidak ada komitmen. Anda bisa mengurangi intensitasnya untuk orang tersebut. Sangat sederhana. Cuma yang berbahaya adalah di level pergaulan. Nah, ini kita harus pilih. Jadi, pelajaran ini sekali lagi tidak serta-merta membuat kita memutus pertemanan kita. Hanya karena kemudian kita melihat ada banyak ciri-ciri yang kita sudah belajar dan Anda merasa, wah ini orang enggak cocok, putus, enggak gitu ya. Tapi ini bicara soal bagaimana kita memilih untuk kita bergaul dengan mereka. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa orang yang bergaul dengan Tuhan, dia berpotensi menjadi teman bergaul bagi kita. A friend of God, a good friend. Atau a friend of God is a good friend. Jadi siapakah orang yang kita mau bergaul? Dia harus orang yang bergaul dengan Tuhan. Amin, sudah dikasih Tuhan. Baiklah, supaya lebih praktis, saya mau tunjukkan lagi 3 tanda orang yang bergaul dengan Tuhan, supaya setidaknya Anda punya alat bantu untuk bisa tambah lagi alat bantu dari minggu lalu untuk memutuskan. Kita harus bergaul dengan orang yang bergaul dengan Tuhan. 1, dia suka hal-hal rohani. Dia tidak sulit untuk hal-hal yang rohani. Untuk beribadah dia nggak sulit. Untuk puasa dia nggak sulit. Untuk beriman dia nggak sulit. Diajak berdoa dia nggak sulit. Diajak baca Alkitab dia nggak sulit. Diajak sharing firman dia nggak sulit. Karena dia memang pada dasarnya dia suka hal-hal yang rohani. Itu tanda orang yang bergaul dengan Tuhan. Nah, di dalam ciri-ciri ini, sekarang untuk pertama kalinya dalam pelajaran-pelajaran yang sering saya bagikan, saya mau berikan antitesisnya. Ya, jadi untuk golongan ciri yang pertama ini, supaya Anda lebih mudah untuk bisa memilih atau bisa identifikasi, maka antitesis dari ciri yang pertama ini adalah orang-orang yang tertarik atau selalu duniawi, selalu materi yang dia suka, sadar nggak sadar yang dia suka omongin, sangat tertarik pada hal duniawi, ukurannya materi, apa-apa duniawi. Nah, itu antitesis dari yang pertama, orang yang suka hal-hal rohani. Jadi, sudah mulai lihat, kalau Anda bergaul dengan teman-teman tertentu yang ukurannya adalah hal-hal yang duniawi, ukurannya adalah, orientasi adalah materi semata-mata, dan pasti Anda tahu dia sangat dikuasai, sangat terobses mungkin pada hal-hal yang materi, yang duniawi, gitu dikasih Tuhan, dan kurang tertarik hal-hal yang rohani, atau kurang mungkin tidak disebut tertarik, tapi kurang membahas hal-hal rohani, melulu hal-hal yang materi, yang duniawi, yang dia bicarakan, semuanya tentang hal-hal yang sifatnya materi atau duniawi. Nah, itulah orang yang harus Anda waspadai. Carilah orang-orang yang suka hal-hal yang rohani, karena itu adalah tanda terbaik orang tersebut bergaul dengan Tuhan. Sulit kita bilang orang bergaul dengan Tuhan kalau ketertarikannya semata-mata hal-hal yang duniawi dan materialistis. So, dikasih Tuhan, sulit. Saya tidak mau hakimin, tapi menurut saya sulit kita bilang dia orang yang bergaul dengan Tuhan. Sebab kalau orang bergaul dengan Tuhan, ini yang saya bilang, hartanya adalah Tuhan. Dan dia sangat aman pada hal-hal yang rohani, karena itu yang dia inginkan. Seperti pemazmur berkata, selain kau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi.
Seni kasih Tuhan. Selain engkau, nggak ada yang lain. Nah itu orang yang bergaul dengan Tuhan tuh. Tapi kalau ada orang Tuhan aja nggak cukup. Oke, saudara waspada ya dengan orang tersebut. Tanda kedua, orang yang bergaul dengan Tuhan adalah dia adalah orang yang antusias. Dia optimis, dia sukacita. Saya lagi tidak bilang perilaku ya. Karena perilaku orang berbeda-beda. Ada orang yang memang kelihatannya girang, ada orang kelihatan lebih tenang, yang tidak terlalu mengekspresikan dirinya. Saya lagi tidak bicara itu. Saya lagi bicara bagaimana orang itu punya antusias. Antusias tidak selalu sama setiap orang menyampaikan antusias. Ada yang menyampaikan antusias dengan cool, dengan tenang. Ada yang heboh menyampaikan antusias. Bagaimanapun ekspresinya, yang penting dia antusias. Dia optimis. Dia sukacita. Seni kasih Tuhan ya. Bukan antitesis saya kasih ya. Bukan apatis. Belum-belum sudah menolak. Sulit dipuaskan, sulit bersyukur. Mahirnya melihat hal-hal yang negatif, gitu ya. Pesimis, itu kemahiran dia. Seni kasih Tuhan. Kita perlu antisipasi, kita perlu hati-hati, tapi kita tidak boleh pesimis, ya. Kita perlu optimis. Muram, kurang sukacita, kurang kelihatan, sudah dikasih Tuhan. Sekali lagi saya garis bawahi ini bukan soal behavior. Saya konsultan behavior. Saya mengerti sekali apa yang kita sedang pelajari bahwa kita tidak selalu mengukur orang cinta Tuhan hanya karena menyembahnya lebih heboh. Ya, tidak bisa. Betul, saya setuju. Tapi juga sulit untuk kita melihat orang begitu mengasihi Tuhan kalau dia tidak punya ekspresi yang wajar dalam menyampaikan kasihnya kepada Tuhan. Sulit dong, ya saya dikasih Tuhan. Kita mau percaya orang itu mengasihi Tuhan. Karena ekspresinya adalah ekspresi yang tidak menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Maka pilihlah orang-orang yang antusias, optimis, sukacita. Tanda paling gampang adalah kalau kita ketemu sama dia, kita punya semangat. Dalam bahasa kebanyakan orang adalah energi kita nggak habis ketemu dia. Sebaliknya, kalau kita ketemu orang ini selalu ada energi, ya. Orang banyak bilang energi positif, whatever. Tapi kita punya energi, kita punya antusias, kita punya optimis, kita punya sukacita. Kita jadi senang kalau ketemu orang ini. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang antusias. Saya sering ulang-ulang kata antusias dari kata entheos. Entheos jadi antusias. Entheos, di dalam Tuhan. Jadi orang yang bergaul bersama Tuhan, tanda terbaik, dia antusias, dia optimis. Dan saya bersyukur ketika kita baru memulai pembangunan, saya justru yang dikuatkan oleh teman-teman tim kecil yang kemudian nanti mungkin akan semakin besar seiring berjalannya waktu pembangunan ini. Dan saya sangat dikuatkan. Dan kadang-kadang, ini bahasa saya jangan salah mengerti, mereka seperti terlihat lebih beriman dari saya. Teman-teman ini yang di sekitar saya. Yang nanti mungkin saya akan umumkan orang-orang yang akan bersama kita semua dalam melangkah untuk mulai membangun di Rock Home Kilo 5. Dan saya bersyukur Tuhan kirim orang-orang yang antusias, orang-orang yang optimis, orang-orang yang sukacita. Walaupun mereka orang-orang yang cukup kritis. Jadi waktu rapat, keluar semua antisipasi, keluar. Tapi bukan berarti pesimis. Antisipasi tidak sama dengan pesimis. Antisipasi itu bijak. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang yang dia mudah mengantisipasi, itu bagus. Asal tidak pesimis. Ya, tapi optimis. Karena dia optimis, maka dia mengantisipasi. Nah, itu dia ya. Tidak sekedar overthinking, tapi dia benar-benar bisa punya antusias, punya semangat, punya optimis, punya sukacita. Nah, ini orang bisa saudara doakan untuk saudara mulai bergaul lebih banyak dengan beliau, ya. Tapi kalau dia bawaannya apatis itu kontra relasional. Kalau saya lihat dia punya definisi ya. Ya, jadi apatis itu cuek ya, nggak peduli ya gitu, saya dikasih Tuhan ya. Wah, pesimis. Kalau ketemu orang ini
Kok rasanya tidak lebih semangat saya? Nah, jangan mau habiskan waktu banyak dengan orang-orang seperti ini. Ya, berteman saja, tapi jangan bergaul. Yang ketiga adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, dia adalah orang yang mengejar kekudusan dan kebenaran. Ya, kelihatannya tidak fun, tapi siapa bilang orang yang hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, orangnya nggak fun? Saya pikir Yesus adalah pribadi yang fun. Saya percaya dari apa yang kita baca di Alkitab, dia fun, sudah dikasih Tuhan. Tapi dia mengejar kekudusan dan kebenaran. Jadi sudah dikasih Tuhan, kalau kita bergaul dengan orang-orang, saya kasih antitesisnya ya, orang-orang yang jorok, kecenderungannya curang, suka dusta, menggampangkan hal-hal kalau kita ada di tempat-tempat umum, dia sangat mudah untuk curang, hal-hal kecil, ya apalah gitu sudah dikasih Tuhan. Dusta, kecil-kecil gitu sudah dikasih Tuhan. Banyak kan interaksi-interaksi yang kita, ini orang gimana sih gitu ya. Lagi cari meja misalnya, mejanya ada tulis reservasi, dengan orang ini dengan mudahnya reservasi dipindahin gitu ya. Tidak apa-apa, semua bisa pakai. Nah, menggampangkan orang yang nggak tertib hidupnya. So dikasih Tuhan, atau hal-hal yang lain yang kita lihat nih orang kok suka betul ya, keperucut ya. Keperucut itu ngomongnya itu dengan gampangnya dusta, ya kemudian curang, sudah dikasih Tuhan. Hati-hati sudah dikasih Tuhan ya. Saudara waspada dengan orang-orang yang seperti itu. Jangan habiskan waktu saudara dengan mereka. Ya, investasikan waktu saudara dengan orang yang suka kekudusan, suka kebenaran, bahkan tegur kita waktu kita nggak tertib. Gitu ya. Dia tegur kita, bro, pakai seat belt dong bro. Jangan nggak pakai seat belt. Nah, itu orang-orang yang kelihatannya agak kaku dengan aturan, tapi dia tertib. Kita perlu orang-orang begitu. Kita perlu, sekali lagi, kita perlu orang-orang yang bisa mengarahkan kita ketika kita tidak tertib. Kita perlu orang-orang yang begitu. Sekali lagi saya garis bawahi, kita perlu, sudah dikasih Tuhan. Tidak apa-apa, orang-orang model begitu biasanya agak lebih cerewet. Nah, tapi cerewetnya dia kalau itu baik buat kita, itu bagus untuk kita bergaul dengan mereka, sehingga kita menjadi orang yang tertib hidupnya. Nah, inilah 3 tanda orang yang bergaul dengan Tuhan, sekaligus saya berikan antitesisnya sehingga Anda bisa mudah untuk membaca, memilah dan memilih. Yang pertama adalah tadi, dia adalah orang yang suka hal rohani, di mana kalau ada orang yang selalu duniawi, selalu ukurannya orientasi materi, waspada ya. Yang kedua, dia antusias, dia optimis dan sukacita. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang apatis, pesimis, muram, waspada ya. Yang terakhir adalah dia mengejar kekudusan dan kebenaran. Jadi Anda ketemu dengan orang yang suka jorok, ya curang, seperti ada di darah dagingnya dia gitu ya. Kalau bergaul di mana aja, kok ini orang mudah sekali atau dia gampang sekali untuk bohong gitu ya. Oke, waspada. Baiklah, sudah dikasih Tuhan, saya mau cepat dengan tips ya. Tips bagaimana caranya berteman tapi tidak bergaul. Sebab mungkin ada yang bingung, bagaimana Pak Pendeta? Katanya berteman tapi nggak bergaul. Bagaimana? Sekarang saya kasih tips yang lebih konkret. Yang pertama, berteman tapi tidak bergaul adalah interaksi dengan teman-teman tidak berubah. Misalnya teman-teman kantor, ngomongnya suka ngomong jorok, suka ngomong yang nggak perlu. Interaksi nggak berubah karena kita satu kantor. Masa kita resign? Masa kita minta ruangan yang lain karena kita satu ruangan dengan dia? Kan enggak bisa gitu ya. Di luar kuasa kita kan, kita ada di ruangan yang sama, yang kantor kasih dengan orang-orang yang memang kan latar belakang berbeda, kepercayaan berbeda, iman berbeda. Jadi wajar sekali kita ketemu dengan orang-orang yang tidak cocok bahasa dengan kita. Dan kita tidak bisa pindah ruangan kan sesukanya, kecuali saudara yang anak yang punya kantor mungkin ya. Bisa mungkin, tapi kan tidak bisa gitu. Nah, jadi interaksi mungkin tidak berubah, kita tetap harus bertemu dengan mereka. Tapi aksi berubah. Tindakan kita berubah. Interaksi enggak, tapi aksi berubah. Jadi kalau dulu kita ada di antara mereka waktu ngomong-ngomong yang nggak perlu, ngomong yang jorok, aksi kita kemudian setelah mengerti kebenaran ini, kita berteman tapi tidak bergaul adalah kita tarik diri dari situ, mungkin kita cari kesibukan yang lain yang kelihatannya tidak terlalu terlihat kita menarik diri, tapi mereka mulai membaca bahwa kita tidak suka dengan bahasa yang begitu. Mungkin kita ke meja kantor kita, tidak perlu ada
di sofa itu yang tempat mereka suka ngomong-ngomong seperti itu. Aksinya berubah, tindakannya berubah. Teman-teman yang suka mabuk, saudara dikasih Tuhan, suka minum minuman keras sampai tidak terkontrol bicaranya. Dulu mungkin kita di lingkungan itu, tapi sejak kita mengerti kebenaran ini, kita tetap berteman, kita tetap berinteraksi, tapi kita tidak bergaul dengan mereka. Jadi waktu mereka mulai minum minuman keras dan yang membuat mereka mabuk, kita memiliki aksi yang berubah. Cabut dari situ, cari tempat yang lain, mungkin masih di ruangan yang sama atau di lingkungan yang sama, tapi kita cabut dari situ, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Interaksi tidak berubah, aksi atau tindakan kita harus berubah karena kita tidak mau bergaul, cuma berteman. Yang kedua adalah kita bijak berkata tidak bila situasinya memang sudah mengharuskan. Kalau memang sudah mengharuskan dan Anda mau dilibatkan, Alkitab bilang, jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi waktu Anda mulai dilibatkan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, jika dibutuhkan, saya kasih garis bawah, bijak. Ya, bijak. Kita harus bijak untuk berkata tidak. Jangan terlalu konfrontatif, jangan terlalu menyerang, tapi bijak. Mungkin sudah bisa bilang, saya tidak mau ikut, sorry bro, sorry sis, kalau gini saya mungkin tidak bisa, saya tidak cocok gitu. Dan silahkan aja gitu ya, sorry ya bro ya. Jangan kita konfrontasi, karena ingat ya, bagaimanapun kita harus jadi terang buat mereka. Biar mereka membaca hidup kita, wah ini orang beda, ini orang kalau diajak yang begini dia tidak mau. Dan somehow itu bisa memberi kesan yang baik kepada banyak orang, karena hal positif selalu lebih berpengaruh kan gitu ya. Jadi kalau memang terpaksa situasi mengharuskan untuk berkata tidak, berkatalah tidak, jangan ragu-ragu, tapi bijak berkata tidak. Dan yang terakhir, bagaimana kita berteman tapi tidak bergaul bila situasi menjadi sangat serius dan merusak, tinggalkan, mau tidak mau ya. Ketika kita di lingkungan itu kemudian istri kita marah, suami kita tidak suka, dan yang terancam lagi bukan sekedar kita punya profesi, tapi kita punya keluarga sudah terancam karena istri kita tidak nyaman, suami kita tidak nyaman, anak-anak kita mulai terganggu hubungannya, kita harus meninggalkan pertemanan seperti itu ya, karena sudah serius dan merusak. Jadi jangan buru-buru ditinggalkan. Ada dua yang lain, sudah dikasih Tuhan. Yang pertama adalah kita tetap interaksi tapi kita aksinya berubah. Tapi yang kedua kita harus berkata tidak bila itu harus, tapi berkatalah dengan bijak. Dan yang terakhir kalau memang sudah nggak bisa toleransi, itu sangat serius, sangat merusak, sudah mengarah kepada kriminal misalnya, wah sudah tidak bisa, tinggalkan. Atau mungkin tidak seserius sampai kepada hal yang kriminal, namun keluarga sudah nggak nyaman, istri nggak nyaman kita bergaul dengan orang-orang itu atau kelompok itu, suami nggak nyaman, saudara harus pilih suami dong, harus pilih istri dong, masa pilih teman-teman, kan gimana sih gitu ya, sudah dikasih itu aja. Kita harus pilih kepada orang yang kita punya kontrak mati, sehidup semati, sampai maut memisahkan. Jangan korbankan istri atau anak, atau suami hanya karena pertemanan, kebodohan. Saya dikasih Tuhan, saya harap Anda mendapatkan sesuatu pada saat ini. Mari bergaulah dengan orang yang bergaul dengan Tuhan. A friend of God is a good friend. Tanda terbaik untuk mulai Anda mencari teman bergaul adalah dia harus bergaul dengan Tuhan. Dia adalah orang yang rohani, orang yang positif, orang yang suka hal-hal rohani, dia yang suka cita, dia orang yang antusias, so dikasih Tuhan. Wow, orang-orang seperti itu sudah mulai berdoa untuk saudara bergaul dengan dia. Dia suka pada kekudusan, dia suka pada kebenaran. Wow. Saya berdoa kita akan semakin maju dalam hubungan-hubungan kita di tahun ini setelah kita belajar hal ini. Dan saya yakin kita akan semakin menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, selamat siang. Saya akan melaporkan untuk pekerjaan progres pada saat ini. Sekarang ini telah dilakukan perintisan dan pembersihan lokasi. Dan selanjutnya kita akan melakukan pekerjaan clearing dan pematangan lahan.
Setelah itu kita bisa melakukan untuk pekerjaan pemasangan pagar dan pekerjaan pembersihan lokasi dan pembangunan direksi gate. Sekian dan terima kasih penyampaian. Shalom, selamat siang. Karena kami percaya Engkau yang memberikan penugasan ilahi ini buat kami, untuk kami mau kerjakan untuk tujuan Tuhan, bukan tujuan kami. Itu sebabnya sambil kami membangun, singkapkan tujuan-Mu Tuhan. Sehingga untuk gereja ini jadi bukan sekedar roh punya gereja, tapi kami melanjutkan atau menggenapi mimpi Tuhan, kali ini lewat gedung ini. Nah, bila itu semua terjadi ya Tuhan, kami tidak khawatir. Hari ini pun kami bersyukur, awan selapak tangan sudah kami lihat. Amin. Yaitu adanya tim yang selama ini kami pikirkan dengan keras, siapakah yang akan mau mengerjakannya. Dan ternyata itu ada di keluarga besar kami sendiri. Sebab itu Tuhan, kami sekali lagi berdoa. Hamba berdoa untuk semua teman-teman ini, kami semua tidak ada yang lebih menonjol, baik tim pelaksana, tim pro, tim keuangan, humas, purchasing. Tuhan, siapapun nanti yang Kau tambah-tambahkan, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu buat mereka. Aku minta satu hal, mereka diberi kegairahan, diberi sukacita. Ketika mereka mikir rokom, tidak ada intimidasi. Amin. Ketika mikir rokom, tidak ada perasaan ketakutan atau malah stres. Justru waktu mereka mikir rokom, muncul gairah, muncul iman, muncul ide-ide dari Tuhan. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku memberkati istri mereka masing-masing, karena mereka adalah energi buat saudaraku ini mengerjakan, sehingga mereka disupport oleh rumah mereka sendiri. Karena ini merupakan sebuah sacrifice, sebuah pengorbanan untuk meluangkan waktu, energi, bahkan sampai materi. Bapak, terima kasih. Aku percaya dengan kami memulai dengan kesatuan hati, dengan sukacita, kami tahu itu dari Tuhan. Dan kami memberkati jemaat supaya mereka sungguh-sungguh menangkap semangat yang kami miliki, menangkap antusias, roh intimidasi, roh provokasi, roh penghalang, lewat apapun yang mau muncul di hati kami, ataupun dari orang-orang di sekitar, kami ikat dalam nama Yesus. Nah, aku berdoa, segala kebutuhan di depan mata yang kami akan segera mulai kerjakan, berhubungan dengan board file, berhubungan dengan material-material, alat-alat, orang-orang Tuhan yang berhubungan dengan surveyor atau apapun. Tuhan, aku percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Amen. Tuhan akan menyediakan Jehovah Jireh. Amin. Di dalam nama Yesus. Ini kami, Tuhan, menyediakan diri kami untuk mau mengerjakan. Aku memberkati bisnis mereka masing-masing. Aku memberkati usaha mereka masing-masing sehingga mereka tidak mengalami distraction karena bisnis mereka diserang oleh kuasa jahat. Aku berdoa, protect bisnis mereka. Amin. Protect pekerjaan mereka, Tuhan. Protect istri mereka. Kami doakan supaya Tia dan Ibu Menti, Ibu Iren mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Disembuhkan total. Amin. Sebab bagi Tuhan ada yang mustahil. Amin. Termasuk pasangan kami masing-masing dan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan selesai untuk saat ini. Sambil kami pulang, terus berikan ide-ide, berikan koneksi-koneksi, yaitu Kingdom Connection. Kami percaya Tuhan nggak selesai di sini. Tuhan akan bersama dengan kami sepanjang proses pembangunan ini. Ada ide-ide, ada koneksi-koneksi yang disebut Kingdom Connection. Dengan berkat Bapa dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terus satu hal lagi, supaya COVID ini tidak ada yang mengganggu kami. Kami terlindungi sempurna. Mari yang percaya. Shalom Pak Roni, pembangunan gereja Rock Lombok dilakukan pada saat krisis moneter tahun 97 sampai 98. Bagaimana Bapak dan jemaat yakin pembangunan tetap dilakukan di masa tersebut?
Ya, shalom. Kalau saya ingat memang proses pembangunan gereja kita di Mataram, Pulau Lombok. Pada waktu itu tahun 98 itu krisis ekonomi yang luar biasa. Dolar begitu garang sekali sampai $1 Amerika sampai 16.000 rupiah. Besi-besi naik sekian ratus persen. Dan panitia pembangunan pada waktu itu berkata kepada saya, Pak Roni, kalau kita membangun 3 lantai seperti yang ada di gambar, karena lantai ketiga itu adalah menara doa, maka kami tidak sanggup. Sebaiknya kita sesuaikan saja, kita bikin 1 lantai saja, buat secara sederhana. Yang penting ada gedungnya. Lalu kemudian tentu saya berdoa dan saya teringat tentang Joshua 3 ayat yang ke-13, bagaimana para imam-imam pengangkat tabut perjanjian ketika mereka dari padang gurun mau masuk ke tanah perjanjian dan mereka menjejakkan kaki ketika mereka diminta Tuhan melangkah dan menjejakkan kaki di sungai Yordan. Tiba-tiba sungai Yordan itu terbelah menjadi 2 dan mereka bisa menyeberang menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka saya katakan kepada mereka, ayo kita melangkah. Kalau kita nggak melangkah dengan iman, maka kita tidak akan melihat sungai Yordan terbelah. Kita tidak akan melihat mujizat. Dan tentunya dibarengi pula dengan pada waktu itu tentunya Roh Kudus berkata kepada saya dan istri saya untuk tabungan kami waktu itu mulai punya tabungan dolar karena saya sudah mulai diundang ke luar negeri dan disuruh melepaskan semuanya. Jadi saya taburkan semuanya dan membuat mereka semangat. Lalu mereka mulai berkata, saya besinya, saya pasirnya, saya ini, saya itu. Dan by the grace of God, pembangunan tepat 1 tahun selesai. Dari awal sampai finishing tepat 1 tahun. Haleluya. Apakah saran Bapak kepada keluarga besar Rock Balikpapan untuk memulai pembangunan gereja Rock Balikpapan di masa spesial pandemi ini? Ya, di masa pandemi ini lihatlah sebagai pandemi corona sebagai akademi corona. Saatnya di mana jemaat GBI Rock Balikpapan untuk melangkahkan kaki dengan iman dan mulai mempercayai bahwa Tuhan kita itu sanggup. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dia juga disebut Bapa. Bapa itu artinya source, sumber buat setiap kita. Saya mengajak kita di masa sulit seperti tahun 98 itu di Mataram, di Indonesia, krisis ekonomi, krisis moneter yang luar biasa. Dan sama situasinya ekonomi pada saat ini. Tapi saat ini jauh lebih mendingan daripada yang dulu. Saya yakin saudara-saudaraku yang ada di Balikpapan, bersama Tuhan Anda akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Membangun gedung gereja ini adalah memotivasi banyak orang, tentunya panitia, untuk menyediakan sarana sebagai gedung ini jadi training center, pusat pelatihan, dan juga nanti pusat pengutusan. Hamba-hamba Tuhan yang akan ditrain, dilatih, diutus untuk menjadi berkat di 7 gunung, bahkan pergi kepada suku-suku yang lain. Bahkan tidak ada yang mustahil, pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi ayo, saya adalah pribadi yang suka dengan tantangan. Saya adalah pribadi yang suka dengan kemustahilan. Ayo hadapi tantangan. Saya yakin Pak Herol dan tim yang ada dan jemaat akan sehati. Kalau kita melakukannya jadi super tim yang kuat, tidak ada yang mustahil. Pasti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah rindu untuk melihat bagaimana gedung ini akan jadi. Dan tentunya nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Dia Raja kita dan disitulah tempat kantor kedutaan besar kerajaan sorga, perwakilan Balikpapan akan dinyatakan. Maju terus, pantang mundur. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang saya ingin menyampaikan update yang terbaru pembangunan Rock Home Kilo 5 atau pembangunan gedung gereja kita.
Memang di awal-awal ini saya mungkin yang akan banyak memberikan update, tapi di waktu-waktu mendatang ketika secara progres pembangunan terjadi dan ada banyak hal yang sedang dikerjakan, mungkin ada tim yang akan membantu saya untuk menyampaikan progres karena mungkin mereka yang lebih kompeten gitu ya. Nah, di dalam pembangunan kita, kami sudah memilih orang-orang atau kelompok kecil, sebutlah itu panitia, tapi sampai sekarang kita tidak menyebutnya istilah panitia, kita menyebutnya tim pembangunan. Nah, kita sudah berdoa, kita sudah pilih kelompok kecil, karena memang pengerjaannya belum banyak, tapi sudah harus memulai pengerjaan kan. Nah, jadi kelompok kecil sudah terbentuk, dan kelompok ini, orang-orang yang sudah bersama-sama dengan saya ini untuk memulai pembangunan, di kemudian hari waktu berjalan ketika dibutuhkan, sangat-sangat mungkin untuk berkembang, bertambah gitu ya. Dan beliau-beliau ini pun selain saya sendiri juga menghubungi, tapi ada juga di antara mereka yang berinisiatif menghubungi saya. Dan saya bersyukur. Jadi saya menghimbau kepada keluarga rohani Rock Balikpapan, jangan cuman nunggu dihubungi, kalau sudah punya hati, punya keahlian, dan punya concern yang sama untuk pembangunan dan Anda mau membantu menolong, silakan hubungi kami untuk kita bicarakan dalam hal apa kita atau Anda bisa terlibat. Nah, jadi sementara susunannya begini, ini masih bisa berubah, tapi kira-kira seperti ini. Pengarah dan penasihat adalah saya dan penatua kita Pak Roni Daud. Kemudian tim pembangunan akan dipimpin, kita sebut pimpinan proyek, ya itu sebenarnya hampir sama dengan ketua panitia, tapi kita belum menggunakan istilah kepanitiaan, kita menyebut tim-tim. Jadi pimpinan proyek adalah Bapak Seno, ya Pak Seno Aji. Kemudian yang menolong beliau untuk tim keuangan di situ adalah Bapak Pendeta Muda Hendro Sutanto, ada Ibu Susan di situ, dan sementara kas kecil caretaker-nya adalah Ibu Lina, ya. Sementara, nah silakan saudara, kami rindu ada yang bisa bantu di kas kecil untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih cepat dibutuhkan dalam pembangunan ini. Nanti humas adalah Pak Yunus, ya, karena beliau yang lebih tahu semua proses dari awal, bahkan kepada masyarakat, ketua RT, lurah, semuanya sampai kepada pejabat-pejabat terkait, sudah Pak Yunus yang lebih kenal, lebih tahu, lebih menguasai. Jadi kita memutuskan beliau adalah humas untuk tim pembangunan, public relation. Nah, kemudian tim teknis, ya di sini ada tim teknis dan pelaksana dan tim pengadaan atau purchasing. Karena ini yang dibutuhkan sekarang. Tim teknis adalah mereka para insinyur, di situ ada Pak Rudi Sulistyo, Pak Basuki, dan ada Pak Elvius. Atau kita suka panggil Pak Piu. Nah, mereka adalah orang-orang yang sekarang sudah hampir 2 minggu ini bekerja, bolak-balik ke lapangan, ke tanah gereja, yang menjadi pelaksana dari pembangunan ini, ya. Di situ ada bicara struktur, metode pengerjaan, schedule pengerjaan, timeline semuanya, teknis dan pelaksanaan. Sudah mereka yang mengerjakannya. Nah, pengadaan material, pembelian apapun kebutuhan pembangunan, pengadaan dan purchasing adalah Pak Chandra Wijaya dan pendeta pembantu Denny Kriswandi. Waktu saya lihat ini, formasi ini sementara ini semuanya gembala komsel, saudara. Rata-rata gembala komsel, ya, sudah dikasih Tuhan. Puji Tuhan, ya, lingkungannya optimis, lingkungan yang antusias, tapi mereka orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nah, maksudnya dengan melihat bagan ini, artinya saudara, pembangunan sekarang kita sudah bicarakan, sudah diskusikan, tapi untuk ditanya kepada saya atau kepada orang-orang yang lain di tim ini, mungkin agak kurang tepat dibandingin ada tanya langsung kepada pada bidangnya masing-masing. Misalnya,
Kalau Anda mau tanya tentang bagaimana keuangan, bagaimana menabur di rekening mana, atau bagaimana sistem pembelian, semacam tender atau semacam penawaran, bagaimana dia punya flowing. Nah itu lebih tepat jangan tanya sama humas, jangan tanya sama tim teknis pelaksana, tapi tanya sama tim keuangan atau tim purchasing ya. Kalau bicara soal saya mau terlibat, saya memberikan material, bagaimana caranya? Nah tanyakannya kepada tim pengadaan atau purchasing atau tim keuangan. Misalnya saya mau kasih semen tapi bisakah dalam bentuk uang saja misalnya, dan seterusnya gitu ya. Nah kalau mau tanya yang begitu-begitu, jangan tanya sama saya, sama Pak Yunus, atau sama tim teknis pelaksana, tanya sama tim keuangan, makanya saya kasih bagannya sekarang, atau tanya sama tim purchasing karena mereka yang lebih tahu hal itu. Tapi kalau Anda mau tanya soal teknis pelaksanaan pembangunan, strukturnya bagaimana, kemiringannya bagaimana, bagaimana mengakalinya, walaupun kita sudah dipresentasikan. Dan ingin saya tekankan di sini bahwa memang tanah kita miringnya itu tidak seperti biasanya. Namun kenapa kita benar-benar mau maju sudah dikasih Tuhan? Karena memang prosesnya sudah dilakukan dengan sangat hati-hati oleh tim arsitek, kemudian sudah di briefing atau disaring sama tim Pemkot Balikpapan, yang juga orang-orang yang memang mengeluarkan IMB yang mengerti semuanya itu. Soal pergeseran tanah itu bolak-balik ada revisi. Karena memang sangat hati-hati, tidak hanya mengandalkan sondir dan boring saja, tapi ada banyak faktor yang lain yang memang sudah dibicarakan mulai dari insinyur menggambarnya, di tim Pemkot, bahkan tim teknis pelaksana kita juga bisa menerjemahkan dengan baik. Nah kalau Anda tetap masih concern untuk menanyakan hal-hal itu, bagaimana timelinenya, bagaimana soal keamanan dalam proses pembangunan, nah tanya sama 3 orang ini, Pak Rudi, Pak Basuki, Pak Piyu, karena mereka yang lebih paham untuk bisa kompeten menjelaskan teknis pelaksanaan, termasuk metodologi pembangunannya bagaimana dan seterusnya. Tanyakan sama beliau-beliau ini ya. Tapi kalau Anda mau tanya soal hubungan dengan masyarakat, dengan keamanan, dengan potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi, Anda mau kasih nasihat, kasih masukan, nah silakan sampaikan ke Pak Humas ya, Pak Yunus, karena beliau yang lebih tahu persis lingkungan tanah gereja kita. Anda bisa tanya ke beliau gitu ya. Nah inilah orang-orang yang tepat yang Anda bisa tanyakan. Kita kasih nomor teleponnya masing-masing di situ untuk Anda bisa hubungi. Silahkan sudah dikasih Tuhan. Termasuk kalau Anda mau terlibat dalam pengadaan apa saja, nah silahkan tanya tim purchasing atau tim pengadaan gitu sudah dikasih Tuhan ya. Dan sekarang yang mau dikerjakan adalah persiapan, yaitu kita akan buat pagar. Seperti Anda tahu ya, pagar karena itu berbicara banyak situ ya, keamanan dan keselamatan gitu ya. Jadi kita buat pagar dulu untuk tanah gereja kita. Ada butuh sekian lembar, nggak tahu mungkin seng atau apa saya nggak tahu. Silakan tanya sama tim teknis pelaksana. Tapi butuh berlembar-lembar material. Mereka belum putuskan mereka mau kasih apa di situ. Atau sudah saya nggak tahu. Nah silakan tanya. Kemudian nanti akan ada direksi kit. Sudah ditentukan titiknya. Itu dulu yang akan kita segera bangun setelah pematangan lahan semacam land clearing selesai, yang dijadwalkan 2 minggu tapi agak molor karena hujan-hujan ini. Nah silakan sudah dikasih Tuhan, mulai hubungi orang-orang yang ada di bagan ini ketika Anda punya concern untuk mau terlibat, sehingga kita sudah bisa bergerak bersama-sama. Jadi sekarang kita sedang dalam proses persiapannya, pagar keliling segera akan dikerjakan, termasuk direksi kit, ini tahap pertama, termasuk bor tanah, ya air tanah. Itu semua yang urgent semua ya, air tanah akan segera dibor, harga berapa semua, itu sudah wah pokoknya di grup tim pembangunan antusias semua untuk kita beberapa penawaran, kita tidak mau cuma 1-2 saja, kita coba cross check beberapa penawaran dan kualitas dan harga segitunya sudah dikasih Tuhan, dan itu sangat luar biasa, saya bersyukur. Nah setelah itu nanti kita akan bor pile. Nah tentunya akan diupdate lagi selanjutnya, kebutuhannya apa, timelinenya bagaimana, pengerjanya bagaimana. Nanti mungkin ada semacam animasi akan ada lihat dalam rangka proses ini. Wow luar biasa ya, kita benar-benar tidak menunggu. Saya suka kasih tahu kepada tim pembangunan, bekerjanya memang cepat tapi harus tepat ya, jangan cepat tapi nggak tepat gitu ya. Kita harus hati-hati karena tidak ada yang ngejar kita untuk cepat-cepat juga, tapi kita juga tidak mau berlama-lama.
Karena memang sudah nggak sabar lihat beberapa teman untuk segera, wow, mari kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam proses ini. Baiklah saudara dikasih Tuhan, demikianlah update dari terbaru dari proses pembangunan Rock Home Kilo 5 gedung gereja kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan, bicara buat kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami benar-benar bisa memilih pertemanan, atau bahkan sudah pada pergaulan yang kami masuki, supaya kami benar-benar lebih efisien, sehingga kami bertumbuh dengan luar biasa, karena lingkungannya lingkungan orang-orang benar. Lingkungan yang sehat. Maka kami akan semakin bisa hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna, di dalam sukacita, di dalam iman, di dalam pengharapan. Walaupun banyak pergumulan, kami punya orang-orang yang bisa menopang kami, karena memang kami sadar kami tidak bisa sendirian. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami sangat bersukacita Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami semua dikuatkan, kami percaya kami semua diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan bersekutu bersama-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur di tangan kami masing-masing dikuduskan dalam nama Yesus. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu, kami gereja-Mu dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan, bisa mengambilnya di Rock Center setiap hari ya. Satu paket untuk satu orang selama 1 bulan. Sekarang sama-sama mari kita angkat roti di tangan kanan kita, melebihi kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang mari sama-sama angkat cawan di tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan percaya, dengan iman. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Wow. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib bagi kami semua. Karya-Mu di kayu salib yang membuat kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau berdoa bersama-sama mengangkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing. Kami katakan shalom Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pandemi COVID-19 yang hari-hari ini grafiknya mulai menurun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya tidak lama lagi Indonesia pasti bebas dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan, bersyukur grafiknya sudah semakin menurun, bahkan semakin membaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ini semua kerja keras dari pemerintah kami,
Oleh sebab itu kami memberkati pemerintah kami, mulai dari Pak Presiden Jokowi sampai kepada pemerintah di daerah-daerah, wali kota, gubernur, bupati, semua yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu kami mau supaya terus Indonesia dipulihkan. Kami percaya bahwa Balikpapan terus dipulihkan. Kami sebagai warga negara Indonesia, kami sebagai warga kota Balikpapan, kami semakin berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Supaya kami sehat, kami juga menjaga supaya saudara-saudara kami juga sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa supaya ekonomi bangsa kami semakin membaik, semakin bergairah, tidak terjadi lagi krisis. Dan kami percaya Indonesia pasti pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, sekarang kami berdoa untuk gereja kami, Rock Balikpapan. Kami mengangkat tangan untuk para pemimpin di gereja ini, Pak Herol sebagai gembala bersama keluarga, para diaken, para gembala-gembala kakak, semua kami diurapi Tuhan dan dipelihara Tuhan, sehat, terpelihara sempurna dalam kasih Kristus. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling senior, semua kami terpelihara sempurna, sehat, dan bersukacita. Sebab kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami, melewati semua musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Kami sekali lagi memberkati proses pembangunan Rock Home di Kilo 5. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti buka jalan dan pasti menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rock Home akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, sekali lagi saya memberitahukan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau mengembalikan perpuluhan, bisa dengan dua cara. Yang pertama, bisa melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita nanti sebentar lagi. Yang kedua, bisa transfer melalui rekening perpuluhan Rock Balikpapan. Sekarang sama-sama kita angkat handphone kita karena kita akan memberikan persembahan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil. Mari kita sama-sama angkat handphone kita. Bapak, terima kasih. Di akhir ibadah kami mengangkat handphone kami karena kami akan memberikan persembahan secara virtual lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih, yang memberi pasti menuai berlipat kali ganda. Dan kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur, kerajaan-Mu diperluas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari sorga. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Dengan iman, percaya. Kita ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. 3 kali sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil. Sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap protokol kesehatan.